Berpuasa bersama pemerintah. Keberadaan berbagai ormas dan thariqat di Indonesia yang diizinkan untuk menetapkan awal bulan selamanya akan menjadi pemicu perselisihan dalam menentukan awal bulan. Lebih-lebih ketika masing-masing memiliki metode yang berbeda. Pada ujungnya, perselisihan ini bukan hanya dilatar belakangi perbedaan metode penetapan hilal, tapi bisa jadi sampai merambah pada ranah politik dan gengsi golongan. Setidaknya, ada 3 bulan penting yang menjadi acuan kaum muslimin dalam beribadah. Bulan Ramadan terkait ibadah puasa mereka, bulan Syawal terkait waktu sholat Idul Fitri, dan bulan Dzul Hijjah terkait waktu puasa Arafah, berkurban, serta sholat Idul Adha. Terlepas dari metode yang digunakan masing-masing ormas, hal terpenting yang perlu kita pertanyakan, siapakah yang berwenang dan memiliki otoritas untuk menetapkan awal bulan yang terkait dengan waktu ibadah bagi kaum muslimin? Barangkali ada yang menjawab, semua ini dikembalikan kepada ijtihad masing-masing ormas, sehingga masing-masing berhak untuk menetapkan awal bulan sesuai ijtihadnya. Jika demikian jawabannya, tidak bisa kita bayangkan, andaikan Mekah Madinah ada di Indonesia. Masyarakat muslim yang berhaji di Indonesia akan melakukan wukuf di Arafah pada hari yang berbeda-beda. Pertama yang wukuf, penganut thariqat An-Nadir, besoknya penganut thariqat Naqsabandiyah, disusul berikutnya anggota Ormas Muhammadiyah, di hari yang keempat pemerintah bersama NU, dan wukuf paling akhir NU Salafiyah. Sehingga mungkin satu hal yang patut kita syukuri, Allah tidak meletakkan situs perjalanan ibadah haji di Indonesia. Susah untuk dibayangkan bagaimana carut-marutnya umat jika wukufnya berbeda-beda. Untuk itu, satu hal penting yang patut kita pahami bahwa di sana ada ibadah yang hanya bisa dilakukan secara berjamaah, dilakukan bersama seluruh kaum muslimin. Semacam kapan puasa, kapan Idul Fitri, kapan Idul Adha, kapan wukuf di Arafah, dan beberapa ibadah lainnya. Sementara ibadah yang bersifat jamaah semacam ini tidak mungkin bisa disatukan kecuali melalui pemerintah. Karena satu ormas tentu saja tidak mungkin mampu melakukan demikian kecuali hanya untuk segelintir anggotanya. Di antara dalil yang membuktikan hal ini. Pertama, Allah menjadikan hilal sebagai acuan waktu ibadah bagi seluruh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Jawablah, hilal adalah mawaqit atau acuan waktu bagi manusia dan acuan ibadah haji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 189. Karena itu, hilal disebut hilal sebab dia ustuhilla bainan nas, yaitu terkenal di tengah masyarakat. Syekhul Islam mengatakan, hilal adalah nama acuan waktu ketika dia terkenal. Karena Allah jadikan hilal sebagai acuan waktu bagi seluruh umat manusia dan untuk acuan haji. Dan semacam ini hanya bisa terjadi ketika dia dikenal masyarakat dan sangat masyhur. Majmu' Fatawa. Kedua, Nabi SAW memberikan acuan waktu puasa, Idul Fitri, dan Idul Adha berdasarkan kesepakatan masyarakat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, hari berpuasa, yaitu tanggal 1 Ramadan, adalah hari pada hari di mana kalian semua berpuasa. Hari Fitri, yaitu tanggal 1 Syawal, adalah pada hari di mana kalian semua melakukan hari raya, dan hari Idul Adha adalah pada hari di mana kalian semua merayakan Idul Adha. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darqutni, dan disahihkan Al-Albani. Apa makna hadis? Setelah menyebutkan hadis ini, At-Tirmidzi mengatakan, sebagian ulama menjelaskan hadis ini, di mana beliau mengatakan, makna hadis ini bahwa puasa dan hari raya dilakukan bersama jamaah, kaum muslimin dan seluruh masyarakat. Sunan At-Tirmidzi. Dan Anda tentu sepakat, semacam ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali pemerintah. Ketiga, inilah yang menjadi prinsip kaum muslimin sejak masa silam. Dalam kitab Al-Wajiz fi Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah dinyatakan, Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki prinsip sholat di masjid negara, Jumatan, hari raya, harus dilakukan di atas komando pemimpin. Amar ma'ruf nahi munkar, jihad, dan pelaksanaan manasik haji harus dilakukan bersama pemimpin, baik dia pemimpin yang jujur maupun pemimpin yang fasik. Al-Wajiz fi Aqidati Ahli Sunnah. Bagaimana jika ada orang yang melihat hilal sendiri? Semata laporan sebagian orang belum bisa menjadi acuan. Karena pemerintah memiliki wewenang untuk menerima dan menolak setiap laporan yang sampai kepadanya. Lalu jika laporannya ditolak, apa yang harus dia lakukan?
Syekhul Islam ketika ditanya tentang kasus orang yang melihat hilal sendiri, benar-benar melihat bukan sebatas prediksi hisab, sementara laporan dan persaksiannya ditolak pemerintah, apakah dia wajib berpuasa sendiri? Beliau mengatakan, apabila seseorang melihat hilal Ramadan sendirian atau melihat hilal Syawal sendirian, apakah dia wajib berpuasa atau berbuka karena telah melihat hilal? Ataukah dia berpuasa sendiri, namun tidak boleh berhari raya kecuali bersama masyarakat? Dalam hal ini ada 3 pendapat, dan semuanya merupakan 3 keterangan yang berbeda yang pernah disampaikan Imam Ahmad. Pertama, dia wajib puasa dan berbuka, yaitu tidak puasa di tanggal 1 Syawal dengan diam-diam. Ini adalah madhab Imam Asy-Syafi'i. Kedua, dia wajib berpuasa diam-diam, namun dia tidak boleh berbuka, yaitu tidak puasa di tanggal 1 Syawal kecuali bersama masyarakat. Dan ini adalah pendapat yang masyhur dalam madhab Imam Ahmad, Imam Malik, dan Abu Hanifah. Ketiga, dia hanya boleh berpuasa dan berhari raya bersama masyarakat. Dan ini adalah pendapat paling kuat. Majmu' Fatawa. Dari keterangan beliau, satu kesimpulan yang bisa kita katakan sebagai kesepakatan ulama, bahwa mereka menghormati keputusan pemerintah untuk menentukan awal bulan. Sehingga meskipun ada orang yang sudah melihat hilal Ramadan pun, dia hanya boleh puasa diam-diam. Selanjutnya, lebih jauh Syekhul Islam menegaskan, tidak bisa disebut tanggal 1 jika itu hanya kesepakatan segelintir orang. Beliau mengatakan, syarat disebut hilal dan bisa ditetapkan awal bulan atau syahrun karena dia masyhur dan dikenal oleh masyarakat. Sehingga andaikan ada 10 orang yang melihat hilal, namun belum terkenal di tengah masyarakat atau penduduk negeri karena persaksian mereka ditolak atau karena mereka tidak melaporkan, maka status mereka sama seperti kaum muslimin yang lain. Sehingga sebagaimana dia tidak boleh wukuf, berkurban, sholat Id, kecuali bersama kaum muslimin, demikian pula mereka juga tidak boleh puasa kecuali bersama kaum muslimin. Majmu' Fatawa. Lebih dari itu, kita punya kaidah terkait perselisihan yang menyangkut kepentingan kaum muslimin. Keputusan pemerintah itu memutus perselisihan. Kita anggap bahwa masing-masing ormas berhak berijtihad, lalu apakah masyarakat bebas memilih ormas yang dia gandrungi? Bukan demikian solusi yang tepat. Ijtihad dan keputusan ormas tidak berlaku ketika pemerintah menetapkan keputusan yang berbeda dengannya. Dan selanjutnya itu yang menjadi keputusan negara. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi Syariah.